Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Marisa Oktari, mahasiswi kelas 3A Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Bengkulu. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada satu bidang kehidupan saja, tetapi juga pada bidang-bidang kehidupan lainnya, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan nasional. Situasi sulit yang melanda sejak awal-awal tahun 2020 hingga saat ini tentu menjadi tantangan yang tidak mudah. Di dalam dunia pendidikan itu sendiri, rutinitas belajar terpaksa dialihkan. Yang biasanya pembelajaran dilakukan tatap muka dalam kelas, jadi harus beradaptasi dengan cara belajar online atau daring dari rumah. Kita sudah merasakan betul bahwa peralihan kegiatan belajar mengajar seperti ini bukanlah perkara gampang, namun kita dituntut untuk cepat beradaptasi. Maka untuk itu, dalam video ini, aku akan memberikan tips, trik, dan cara belajar dari rumah. Yang pertama yaitu stimulus. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima, stimulus berarti perangsang untuk menjadi aktif. Sementara di dalam Thesaurus, stimulus memiliki sinonim yaitu motivasi. Untuk menyukai kegiatan belajar, kita perlu memiliki bekal motivasi terlebih dahulu. Lalu bagaimana caranya? Kita harus punya keinginan kuat dalam diri sendiri tentang mengapa belajar secara berkala tersebut penting kita terapkan. Kemudian, kita tulis segala hal yang ingin dicapai, kemudian tempel di meja belajar atau dinding kamar kita. Meski kedengarannya sepele, apa yang kita tulis serupa harapan dan poin-poin yang ingin kita raih bisa terwujud dengan syarat paling dasar yaitu mewujudkannya lewat tindakan. Kedua yaitu durasi. Selama 24 jam, kita dapat melakukan banyak hal yang produktif. Jangan biarkan waktu yang kita punya terbuang begitu saja. Selama pandemi, kita memiliki waktu banyak di rumah. Akan sangat baik dan menyenangkan jika kita menggunakan kesempatan itu untuk semakin aktif belajar. Selama 1 semester, catat dan pedomanilah jadwal tiap-tiap pelajaran yang sudah ditetapkan oleh guru atau dosen. Jika kita sering lupa, kita dapat mengatur alarm di ponsel sebagai pengingat. Dan ketika kelas daring sedang berlangsung, ikutilah dengan sungguh-sungguh. Tak lupa menyiapkan buku untuk menulis poin-poin penting dari materi yang dibahas. Begitu pula perihal tugas. Apapun bentuk tugas yang diberikan, kerjakan dan kumpulkanlah tepat waktu. Walau belajar dari rumah, jangan lupa pula untuk memberi tubuh dan pikiran istirahat sejenak. Kewajiban beribadah jalan terus, pola makan terjaga, dan tidur siang setengah hingga 1 jam. Serta satu hal yang tak kalah penting, membiasakan diri kita untuk kegiatan literasi seperti membaca buku, baik itu fiksi maupun non-fiksi, dan menulis. Ketiga yaitu trik belajar. Kita bisa melakukan proses belajar dengan 2 opsi secara bersamaan. Pertama, belajar mandiri, dan kedua, belajar bersama-sama melalui diskusi. Untuk pembelajaran mandiri, kita bisa mencari sumber referensi lewat buku fisik, e-book, website, hingga tutor di YouTube. Sedangkan diskusi bisa kita realisasikan bersama teman melalui grup chat dan Zoom sebagai perantaranya. Jika ada materi pelajaran yang kita belum begitu pahami, jangan takut dan jangan sungkan untuk bertanya kepada guru, orang tua, hingga saudara atau orang dewasa dekat kita yang paham dengan pelajaran yang sedang kita pelajari. Dan yang paling penting pula, rajin-rajinlah berlatih serta mengulang-ulang materi agar tidak gampang lupa. Keempat yaitu cara nyaman belajar di rumah. Seringnya kita cepat merasa bosan ketika belajar. Maka dari itu, kita harus mencari tahu gaya belajar seperti apa sih yang membuat kita tidak merasa demikian. Ada yang nyaman belajar sambil ngemil, ada yang suka belajar dibersamai musik, dan ada pula yang suka belajar dengan menyimak video pembelajaran. Selanjutnya, pastikan ruang atau tempat kita belajar rapi, karena kalau berantakan, kita merasa malas dan akan berakhir rebahan sepanjang hari. Berikutnya, tentukan waktu yang pas untuk mengulas kembali pelajaran yang telah lalu.
Dan usahakan sewaktu belajar benda atau sesuatu lainnya yang mampu membuat konsentrasi kita tidak fokus, kita jauhkan terlebih dahulu. Kelima yaitu soal kegemaran atau minat. Selama belajar daring, kita lebih banyak memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan di rumah. Salah satunya adalah kegemaran atau hobi. Di sela-sela jadwal kosong atau sedang tidak kuliah online, kita dapat terus menekuni hal yang kita sukai kendati hanya beberapa menit, seperti menggambar misalnya, membaca, menulis, dan kegemaran-kegemaran lainnya yang bermanfaat. Berikutnya yaitu tentang tugas proyek kreatif. Pembelajaran daring membuat kita harus memanfaatkan internet dan teknologi semaksimal mungkin. Beberapa mata pembelajaran biasanya kita diminta untuk membuat video pembelajaran, entah itu rangkuman materi, pembacaan puisi, atau membuat video pembelajaran. Pembacaan puisi atau video kemudian itu kita rekam, dan langkah pertama yang bisa kita lakukan diantaranya yaitu kita dapat menonton tutorial pembuatan video bagi pemula yang sederhana tapi menarik. Kemudian kita membutuhkan aplikasi untuk belajar mengedit dan berlatih menggunakannya. Beberapa aplikasi yang mendukung untuk membuat media pembelajaran yaitu seperti KineMaster, Animaker, Powtoon, serta aplikasi lainnya. Jika itu tentang menjelaskan suatu materi, kita bisa merangkum terlebih dahulu. Dan yang tak kalah penting, kita dituntut untuk memikirkan ide-ide atau konsep kreatif agar hasil video pembelajaran yang kita buat ketika ditonton tidak akan membosankan orang-orang yang menontonnya. Dan yang terakhir dan sangat penting adalah menjaga kesehatan. Kita bisa memulainya dengan rutin berolahraga, mengatur pola makan, jam tidur teratur, serta minum air mineral, juga mengonsumsi vitamin untuk daya tahan tubuh. Setiap berpergian, pastikan untuk ingat selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan menjaga jarak. Kemudian hindari keramaian dan kesibukan di luar rumah jika hal tersebut tidak begitu penting dan mendesak. Teman-teman, demikianlah tadi video tips mengenai cara belajar efektif di rumah selama pandemi versi aku. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Dan juga video ini dibuat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester mata kuliah TIK untuk guru bahasa yang diampuh oleh Bapak Rio Kurniawan MPD.